Perkenalkan, nama saya Asifa Cecilia Tantri dengan akhir NIM 032. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perencanaan darurat bencana tanah longsor Banjarnegara. Kondisi geografis dan topografi Banjarnegara. Banjarnegara adalah kabupaten yang memiliki kawasan pegunungan dengan resiko tanah longsor yang cukup tinggi. Selain itu, menurut data BNPB, Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah dengan jumlah kejadian bencana tanah longsor paling tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Terjadi kejadian bencana tanah longsor sebanyak 86 kejadian dalam rentang waktu 2015 sampai 2018. Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas yaitu 1.070 km persegi terdiri dari 20 kecamatan. Menurut kajian geologi, 70% dari luas Kabupaten Banjarnegara atau 17 kecamatan merupakan daerah rawan longsor, yaitu meliputi Kecamatan Wanayasa, Pegedewan, Banjarnegara, Bawang, Kalibening, Karangkobar, Bandara Narum, Susukan, dan Mandiraja. Faktor yang mengalami tanah longsor itu karena kemiringan lereng yang tinggi, curam hujan tinggi, kondisi geologi merupakan faktor yang berpengaruh wilayah tersebut. Kronologi bencananya, hujan deras mengguyur wilayah Banjarnegara termasuk Dusun Jemblung 12 Desember sekitar pukul 17 WIB. Terjadi longsor di Dusun Jemblung. Material longsor berupa tanah, batu, dan pepohonan meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi, menimpa 8 rumah di atas lereng bukit. Kemudian meluncur ke jalan Provinsi Banjarnegara sampai Pekalongan dan menimpa 35 rumah lainnya. Bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember 2014 merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah Indonesia. Bencana ini menelan korban jiwa sebanyak 108 orang dan menyebabkan puluhan rumah itu hancur. Korban jiwanya pada tanggal 24 Desember itu menelan sebanyak 108 orang. Data awalnya itu 56 jiwa meninggal. Pada tanggal 15 Desember 2014 itu 85 jiwa meninggal. Pada tanggal 18 Desember 2014 itu 95 jiwa ditemukan meninggal dan 13 orang dinyatakan hilang. Dan pada tanggal 21 pencarian dihentikan. Jadi total semuanya itu 95 jiwa ditemukan meninggal dan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Kerugiannya itu jalanan itu 23 titik jalan mengalami kerusakan, lokasinya tersebar di 13 kecamatan. Dua jembatan mengalami kerusakan, rumah itu totalnya 135 rumah terancam, rusak berat itu 32 rumah, rusak sedang itu 21 rumah, rusak ringan itu 56 rumah. Mitigasi atau upaya tanah longsor di Banjarnegara. Banjarnegara merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang rawan terjadi bencana longsor. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti topografi itu memiliki bukit dan yang cukup curam. Terus jenis tanahnya itu banyak yang labil dan mudah longsor. Ketiga itu curah hujan yang tinggi. Keempat, aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pembangunan di lereng tebing dapat memperparah resiko tanah.
Mitigasi atau upaya tanah longsor di Banjarnegara yang kedua, mitigasi struktural itu pembangunan tembok penahan tanah atau TPT dibangun di lereng-lereng tebing yang rawan longsor untuk menahan tanah agar tidak runtuh. Kedua, pembuatan drainase dapat membantu mengalirkan air hujan dan mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Tiga, penanaman vegetasi. Penanam pohon atau tanaman berakar kuat di lereng tebing dapat membantu memperkuat struktur tanah dan mencegah longsor. Keempat, relokasi penduduk. Penduduk yang tinggal di daerah yang sangat rawan longsor direlokasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, mitigasi non-struktural itu penyuluhan dan edukasi masyarakat. Masyarakat diberi edukasi tentang bahaya tanah longsor dengan cara-cara dan mengurainya. Kedua, pembentukan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi terjadinya tanah longsor sehingga mereka dapat segera berlindung. Ketiga, simulasi dan latihan tanggap darurat. Simulasi dan latihan tanggap darurat itu untuk melatih masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Keempat, penekanan aturan pemerintahan daerah menegakkan aturan tentang tata ruang dan pembangunan untuk mencegah pembangunan di daerah yang rawan longsor. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.